tes. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, para ummahat wal akhwat, para ibu-ibu serta saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, maka tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan melainkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sampai saat ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, yang mana dengan dua nikmat tersebut kita bisa hadir, kita bisa duduk di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia, serta nikmat-nikmat yang lainnya, yang mana nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita sangat banyak sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang nikmatnya dengan mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian mau menghitung nikmatku, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Ya, dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34. Sesungguhnya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Namun sesungguhnya manusia itu, mereka adalah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang kufur. Oleh karenanya, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, maka sebagai hamba Allah yang benar-benar beriman kepadanya, hendaklah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan syukur yang paling utama, kata para ulama, diantaranya apa disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah,
Di antara syukur yang paling utama dalam rangka kita mewujudkan rasa syukur kita atas segala nikmat Allah, yaitu kita gunakan nikmat tersebut litaqarrubi ilallah, untuk kita bertaqarrub, kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nikmat apapun yang ibu miliki, gunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri sebagai sarana, sebagai wasilah, apalagi sebagai perantara untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tatkala nikmat tersebut tidak kita optimalkan, tidak kita upayakan, tidak kita maksimalkan untuk mendekatkan diri sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya, maka apa kata salah seorang ulama kita? Mereka mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Nikmat yang ada pada diri kita, yang Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak gunakan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya, maka nikmat tersebut akan menjadi satu kebinasaan bagi kita kelak. Ya, ibu punya nikmat harta, gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gimana caranya? Sedekah, infak, ya, membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Ya, kalau sudah misalkan infak, sedekah, gunakan dengan nikmat-nikmat yang lainnya untuk ibadah yang lainnya yang berkaitan dengan harta. Entah itu haji, entah itu umroh, entah itu yang lainnya. Ibu punya nikmat sehat, ya, gunakan untuk ibadah sama Allah. Gunakan untuk memperbanyak sholat, baik itu sholat malam, ya, ataupun sholat-sholat yang lainnya dari sholat-sholat sunnah. Kalau sholat yang wajib tidak perlu kita ingatkan, karena ini merupakan satu kewajiban. Tapi yang paling utama juga adalah sholat-sholat yang sunnah, yang nawafil istilahnya, ya, yang sunnah, yang itu akan menjadi pelengkap atau penutup, apa bahasa gaulnya ya, yang akan mengcover, nah itu bahasanya itu, ya, yang akan mengcover kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib kita. Karena nggak ada orang sholat itu sempurna 5 waktu, itu nggak ada, pasti ada kurangnya. Apalagi ibu-ibu di rumah sholat takbir Allahu Akbar, dapurnya sudah mati, nggak kompornya gitu kan. Itu kan mengurangi pahala, betul tidak ibu? Ya. Apalagi kalau ibu janji sama orang takbir Allahu Akbar, teng-tong, ini siapa sih datang, kayaknya teman saya ini. Akhirnya hilang khusyuknya. Nah, seperti itu. Puasa misalkan, ada puasa-puasa sunnah, ya. Jadi segala nikmat tersebut secara umum ibu gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang menuntut ilmu, ya, belajar tentang ilmu agama dan mengamalkannya, itu juga bagian daripada kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang tafsir surat An-Nas. Ya, surat An-Nas. An-Nas, apa arti An-Nas, Bu? Hah? Apa arti An-Nas, Bu? Bu, apa arti An-Nas, Bu? Manusia, al-insan. An-Nas, al-insan, ya. Jadi bahasa Arabnya An-Nas itu al-insan. Nanti ada surat al-insan ayat di surat yang keberapa itu? Di juz yang ke-29. Hah? Karena al-insan kan? Ya. Surat 70 berapa itu? Ya, 7 sekian lah pokoknya. Pokoknya kalau ibu buka Quran tuh sebelah kiri bawah dia. Ya. Sebelah kiri bawah dia. Ya, surat An-Nas. Sebelum kita belajar tentang surat An-Nas, saya ingin bacakan dulu tentang dalil yang menyebutkan tentang surat ini. Jadi surat An-Nas ini memiliki nama lain, disebut dengan istilah surat Al-Mu'awwidzatain
Al-Mu'awwidzatain. Apa sih surat Al-Mu'awwidzatain itu? Surat yang kita gunakan untuk meminta perlindungan. Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain. Saya ejakan ya. Mu ya, al spasi mu a w lagi. Sudah murid-murid saya ini? Sudah Bu? I ya. Kemudian dal, D. Kok dal sih? D. Sudah? Z, A, T, A, I, N. Ya. Baca Bu? Ya. Nek belepotan, boten napa-napa Bu. Nanti belajar di rumah. Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat yang digunakan untuk kita meminta perlindungan. Umumnya di sini surat Al-Mu'awwidzatain ini digunakan untuk meminta perlindungan dari jin secara umum. Tapi masuk ke dalamnya juga nanti ya sarana-sarana jin itu seperti sihir ya. Kemudian apa lagi? Ya sebangsanya lah, santet, apa mana Bu? Ya itulah pokoknya. Sebangsa itulah, jin, sihir, tukang sihir, para tidak normal, segala macam itu. Ya. Nah, surat ini disebutkan di dalam satu riwayat seperti yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, marido Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradhan syadidan. Suatu ketika Nabi itu pernah sakit Bu, dengan sakit yang sangat keras. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu manusia. Kalau sakit itu pasti makhluk. Yang enggak sakit itu cuma Allah Ta'ala. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu manusia, makhluk Allah. Akan tetapi Allah muliakan beliau dengan wahyu, diangkat menjadi seorang nabi gitu. Dengan sakit yang sangat parah. Jadi kalau nabi sakit itu 2 kali lipat lebih parah daripada manusia biasa. Ya. Jadi kalau kita panas, biasa misal panas, kita kalau ngetem suhu itu sudah 40 derajat misalkan. Ini sudah kejang-kejang biasanya. Nabi itu lebih panas daripada itu. Ya, Nabi itu lebih panas. Ketika Nabi sakit, fa'atahu malakani, maka 2 malaikat pun datang. Ya, 2 malaikat datang kepada beliau. Faqa'ada ahaduhuma inda ra'sihi wal akhar inda rijlaihi. Satu dari malaikat itu duduk di dekat kepala Nabi. Jadi kan Nabi berbaring nih. Satunya duduk di dekat kepala, satunya duduk di bagian kaki beliau. Ya, ngapain Ustaz? Mijita. Bukan Bu. Ya. Simak apa yang disampaikan di sini. Faqala alladhi inda rijlaihi lilladhi inda ra'sihi ma tara. Maka yang malaikat yang ada di kakinya Nabi itu ngomong sama yang ada di dekat kepalanya Nabi. Ya, jadi ngomong 2 orang ini. 2 malaikat ini, bukan 2 orang ya, 2 malaikat ini. Kata malaikat yang ada di kakinya Nabi SAW itu, ya, dia mengatakan, tip, ya, obati. Wamatip, ya, apa yang mau diobati katanya? Ya, yang di kaki itu bilang ke kepala, obati. Yang di kepala bilang, apa mau diobati? Kata yang di kakinya, ya, sihrun. Ini Nabi kena sihir. Ya. Jadi Nabi kena sihir. Ya. Jadi kalau ada orang kena sihir, wajar, itu biasa. Nabi saja kena sihir. Jadi jangan sombong. Kita ini kalau suka sombong ibu-ibu. Ada orang-orang yang bilang, oh aku tidak bisa kena sihir. Setiap malam aku ngamalkan, setiap pagi sore aku ngamalkan zikir pagi petang. Nabi itu kurang apa coba? Nabi itu kurang apa?
Nabi itu orang yang paling bertakwa sama Allah, orang yang paling zuhud sama Allah, orang yang paling bersyukur sama Allah, yang suka ngamalkan zikir pagi petang, paling banyak berdoa dari hamba-hambanya. Tapi toh nyatanya Nabi juga kena sihir, apalagi kita. Tapi tetap harus berusaha menjaga diri. Kita tetap harus membentengi diri, ya. Karena penyebab orang terkena sihir itu juga banyak. Di antaranya mungkin ada orang hasad sama kita, ya. Karena kata Imam Ibnu Taimiyah ini harus ibu pegang. La yakhlul jasad minal hasad. Ndak ono jiwa yang kosong dari hasad pun ndak ada, Bu. Semua orang punya hasad. Tapi bedanya orang beriman itu disimpan hasadnya. Tapi orang yang fajir, orang yang buruk akhlaknya, dia tampakkan hasadnya. Gimana cara nampakkan hasadnya? Bisa lewat ucapannya, bisa lewat perbuatannya seperti pergi ke tukang sihir, atau mungkin melalui hasut-hasut kepada yang lainnya. Ya, nanti hasut tetangganya supaya tetangganya tidak senang sama yang dihasati tersebut, diomongin aibnya begini, diceritakan begini. Nah, itu bedanya. Jadi tanya, siapa yang kena sihir? Nabi kena sihir. Qol, ya. Lalu dijawab lagi, dikatakan lagi kepada malaikat yang ada di kaki. Jadi yang kepala ngomong lagi kepada malaikat yang ada di kakinya Nabi, waman sahirahu. Siapa yang menyihir Nabi itu? Siapa namanya? Ya, maka malaikat yang ada di kaki Nabi mengatakan Lubaid bin Aqsam al-Yahudi. Jadi yang menyihir Nabi siapa namanya? Lubaid bin al-Aqsam al-Yahudi. Jadi siapa itu orang? Ya. Saya ulangi, siapa namanya, Bu? Lubaid bin al-Aqsam al-Yahudi. Sudah ditulis itu? Minggu depan saya tanya. Bukan minggu depan. Pertemuan berikutnya saya tanya, Bu. Lubaid, biasa namanya Lubaid, Lubaid. Bukan lebay ya. Lubaid bin al-Aqsam al-Yahudi. Sudah? Sudah, Ibu? Ya. Siapa namanya, Bu? Masya Allah, pintar ibu-ibu. Iya. Ya Ustaz, sekarang ingat, sebulan lagi nggak tahu. Kayaknya ketumpuk sama belanjaan dapur, Ustaz. Terus kata malaikat tersebut, qala aina huwa, mana dia orangnya ini? Akhirnya ditanya, bukan mana dia. Maksudnya ditanya itu mana buhulnya itu loh. Media yang digunakan untuk sihir itu loh. Kan harus ada medianya. Tukang sihir itu tidak bisa kalau nggak pakai media. Ya. Tukang sihir itu ada dua yang dia butuhkan. Satu, bantuan sama jin. Yang kedua harus ada media. Ya. Ada nggak ceritanya tukang sihir tukang sihir? Masa? Ada nggak? Ya. Saya tuh heran sama negara kita nih. Tukang sihir banyak ya. Parano tidak normal banyak ya. Tapi tuh kalau main bola kalah terus gitu kan ya. Harusnya bolanya kalau dia mau masuk ke gawang tuh sudah angkat ke atas gitu kan. Kalah terus gitu. Ya. Kemudian kata malaikat ini, di mana dia? Qol fi bi'ri ali fulan tahta sahratin. Fi kariyatin atau fi kariyatin fa'tur ruqiyya fanzahu ma'uhu atau ma'ahu warfa'u sakhrata summa khudul kariyya wa ahraquha. Lalu dikasih tahu, oh buhulnya itu di dalam sumur di Bani Fulan. Akhirnya
di bawah batu. Bayangkan sudah dalam sumur di bawah batu lagi. Bukan bawah katanya. Kalau ada yang mengatakan bukan bawah batu tapi ditaruh di dalam, ada yang mengatakan ditaruh di dalam batu. Ya, jadi di dalam sumur ada batunya, ditaruh di bawah, ya. Luar biasa itu. Makanya ini pentingnya kalau orang kena sihir, cari buhulnya, Bu. Ya. Lalu apa yang dilakukan setelah diangkat batu tersebut dan diambil itu? Dibakar. Jadi dibakar. Tidak boleh dijadikan alat mainan. Jadi harus dibakar. Falamma asbah Rasulullah SAW ba'atha Ammar bin Yasir fi nafarin fa'tul kariyya fa'idha ma'uhu mithla ma'il hana fanazahu. Ya. Maka tatkala pagi Nabi SAW pun mengutus Ammar bin Yasir, ya, kepada seorang untuk mengambil hal tersebut, ya. Dan tatkala diambil, airnya itu merubah menjadi air yang sangat tidak bagus, ya, pokoknya jelek jadi airnya itu, ya. Airnya pun dibakar. Lalu apa kata Abdullah bin Abbas? Fa'anzalat alaihi hatani suratani faja'ala kullama qara'a ayatin inhallat uqdatan. Maka tatkala itu sudah selesai, Allah pun menurunkan 2 surat, yaitu surat Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ya. Jadi ini kisah yang menjelaskan tentang kenapa surat ini dikatakan surat Al-Mu'awwidzatain. Ya, dan ini sebab juga kenapa Allah menurunkan surat An-Nas, ya. Jadi karena Nabi itu disihir. Ya. Ibu jangan sampai mau disihir, ya. Supaya tidak disihir, kita tuh jangan sampai punya orang-orang yang hasad sama kita. Makanya harus kita jaga muamalah kita kepada orang, ya. Dan juga ibu harus memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa, meminta kepada Allah. Di antaranya meminta dari hati-hati yang hasad dan juga mata-mata yang penuh dengan ain, ya. Taib. Para ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekarang kita masuk ke tafsir surat An-Nas. Surat An-Nas itu adalah surat yang keberapa, Bu? 114, atau surat yang terakhir dari sisi urutan di dalam Al-Quran. Ingat, meskipun dia di posisi terakhir, tapi belum tentu surat An-Nas ini surat yang terakhir diturunkan. Surat apa yang terakhir diturunkan? Bedakan surat sama ayat. Ini beda, Bu. Kalau ayat Al-Maidah ayat kalau surat apa? Saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah kemecer. Bu, apa artinya kemecer ini, Bu? Saya dari tadi itu saya pingin nanya ini. Saya cari jalan untuk masuk dulu. Apa kemecer ini? Ustaz, pertanyaannya kemecer atau tadi, Ustaz? Apa surat terakhir yang turun di dalam Al-Quran? Ayo, Bu. Aduh, gimana ibu-ibu nih? Surat apa, Bu? Bu, nggak tidur kan? Surat apa, Bu? Surat yang terakhir turun di dalam Al-Quran itu adalah surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu dia. Jadi surat An-Nasr adalah surat yang terakhir tuh turun. Tapi kalau ayat terakhir ayat apa? Al-Maidah ayat 3. Tapi kalau dari sisi urutan surat An-Nasr itu surat keberapa coba? 110? 10 atau 11? 110. Padahal dia yang terakhir turun kan? Tapi dari sisi urutan justru dia itu lebih di atas daripada surat An-Nas. Ya, saya ulangi. Surat yang terakhir turun surat apa, Bu? An-Nasr. Sedangkan ayat yang terakhir, ya, ayat yang pertama
Al-Alaq. Ya. Ayat 1 sampai ayat yang tengah-tengah. Hah? Siapa bilang waliyatalattaf? Indonesia itu. Ibu kalau lihat tulisan waliyatalattaf itu Al-Qur'annya Indonesia saja. Ya. Saya juga nggak tahu. Jadi surat An-Nas adalah surat yang ke-114. Surat yang terakhir dari urutan Al-Qur'an. Surat ini terdiri dari 6 ayat. Dan para ulama mengkategorikan surat ini termasuk ke dalam surat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Ya, surat Makkiyah. Ya, termasuk dalam surat Makkiyah. Tapi kalau Ustadz Firanda di bukunya itu surat Madaniyah. Ya. Apa bedanya surat Makkiyah sama Madaniyah? Surat Makkiyah bukan dilihat dari surat tempat turunnya, Bu ya. Tapi berdasarkan hijrah dan belum hijrahnya. Karena ada surat yang diturunkan di kota Mekah tapi dikategorikan sebagai surat Madaniyah. Mana contohnya tadi? Surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu diturunkan ketika apa? Fatul Mekah. Mekah itu di mana? Ya Mekah. Masih nanya. Ibu masih nanya. Tapi para ulama mengkategorikan itu sebagai surat Madaniyah. Kenapa? Karena itu turun ketika Nabi sudah berhijrah. Ya. Adapun surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah, sedangkan surat Madaniyah setelah Nabi berhijrah. Saya ulangi, Ibu catat ini. Pokoknya pertemuan berikutnya saya akan tanya. Biar ilmunya tidak kabur. Ya, apalagi sudah lama, sudah berapa purnama Ibu enggak ngaji ini. Sudah karatan kayaknya itu. Ya. Ditambah lagi dengan lockdown di rumah. Saya yakin jarang yang baca buku. Ya, saya baca buku Ustaz, tapi buku masak. Online pun ibu-ibu pasti enggak optimal ngajinya. Sambil makan, sambil masak, belum lagi ngajarin Zoom anak. Aduh. Kenapa, Bu? Oh. Ya, belajar pelajaran anak-anak ya. Surat Makkiyah, bentar dari awal. Pembagian surat itu ada 2, surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah. Sudah ditulis? Adalah surat yang Allah turunkan setelah Nabi berhijrah. Karena kalau hitungannya Mekah Madinah ya sebagai pembagian surat itu tidak terlalu dikuatkan oleh para ulama. Ya, tapi yang paling kuat pendapat para ulama adalah berdasarkan sebelum dan sesudah Nabi berhijrah. Ya. Jadi surat An-Nas termasuk ke dalam kategori surat Makkiyah. Yang mana surat Makkiyah, kata para ulama, itu umumnya berbicara tentang 3 hal. 1, berbicara tentang keotentikan Al-Quran. Sudah, Bu? Ya, keotentikan Al-Quran. Itu gimana tulisannya? Itu terserah Ibu dah. Otentik, keotentikan Al-Quran. Kalau Ibu pun bisa nemukan cara bahasa yang lain tidak apa-apa. Kemurnian lah bahasanya. Ya, kemurnian Al-Quran. Ya, bukan Bear Brand ya. Itu susu yang paling aneh. Susu sapi tapi gambarnya beruang. Iklannya naga. Ya, itu susu tidak boleh dibeli itu. Yang kedua,
berbicara tentang kerasulan. Ya, tentang kenabian. Jadi tadi berbicara tentang apa pertama? Ya, bahwasanya Al-Qur'an ini bukan ucapan Muhammad. Al-Qur'an ini adalah ucapannya Allah. Makanya kata sebentar, saya lupa. Kata Al-Walid Al-Mughirah, kata Al-Walid Al-Mughirah ketika dia mendatangi Nabi, datang kepada Nabi nih Walid ini. Ingin bujuk Muhammad supaya Nabi Muhammad itu tidak dakwah gitu loh. Muhammad, ente mau apa? Bahasanya Walid Al-Mughirah nih. Ya. Mau harta tak kasih harta. Takun agnan nas. Ya, aku berikan kau harta kalau engkau mau. Seorang orang-orang Quraisy kasih ente harta. Ente mau kedudukan, kita jadikan engkau sebagai Sadatul Quraisy, pemimpinnya orang-orang Quraisy. Ya. Ente mau apa? Wanita, tak kasih wanita yang paling cantik di kota Mekah ini. Tapi dengan syarat, jangan lagi dakwakan agamamu dan jangan engkau menjelek-jelekan Tuhan-Tuhan kami, kata mereka. Ya. Ketika datang Al-Walid itu, ya. Di antaranya Al-Walid juga, kemudian ada Utbah bin Rabi'ah. Ya. Dua orang yang datang, tapi yang ngomong itu di antaranya dua-duanya itu ngomong kata Utbah bin Rabi'ah. Afwan, bukan Walid, Utbah bin Rabi'ah, tapi Walid juga pernah datang. Kata Utbah bin Rabi'ah ketika dibacakan Al-Qur'an kepadanya oleh Nabi SAW, apa kata Utbah? Ka'anna qalbi yatir, seolah-olah hatiku tuh mau terbang, katanya. Ini bukan ucapannya Muhammad ini. Ya. Ini bukan ucapannya Muhammad. Makanya menjelaskan tentang keautentikan Al-Qur'an, menjelaskan tentang kerasulan, bahwasanya Nabi itu seorang rasul. Ya, sedangkan yang ketiga menjelaskan tentang ancaman api neraka. Pokoknya yang kaitannya dengan akhirat lah. Azab kubur. Makanya bahasa-bahasa Al-Qur'an ketika turun di Mekah itu keras. Tidak seperti ketika turun di Madinah. Sudah tulis, Bu? Baik. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekarang kita masuk ke ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Ya. Pada ayat pertama sampai ketiga ini, di sini ada sebuah perintah yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita berlindung dari godaan syaitan, menyebut sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada di sini. Coba lihat di sini. Allah mengatakan apa yang pertama? Katakanlah, aku berlindung kepada Robnya manusia. Itu sifat Allah. Apa sifat Allah di situ? Rabbun. Ya. Kata-kata Rob itu, Bu, itu mengandung 3 makna. Ibu tulis. Rob. Ya. Kata-kata Rob itu mengandung 3 makna. Yang pertama, Al-Khaliq. Dia yang menciptakan. Jadi yang menciptakan seluruh alam semesta ini siapa? Allah Ta'ala. Makanya disebut Rabbul Alamin, artinya yang menciptakan alam. Tapi kalau ibu baca terjemahan, ya, Rabbul Alamin itu biasanya disebut dengan pemilik alam. Nggak salah sebenarnya, makanya saya ingin sebutkan 3-tiganya itu. Yang pertama mengandung makna Al-Khaliq, yang menciptakan. Yang kedua yaitu Al-Milku, yang memiliki. Jadi Allah yang memiliki. Makanya kalau Rob itu ibu terjemahkan yang menciptakan alam, yang memiliki alam, itu sama saja. Ya, artinya juga sama. Ya, sami mawon lah bahasanya. Ote-ote sama bakwan. Ya. Ya. Sudah? Sedangkan yang ketiga, belum, Bu? Yang kedua al-milku, memiliki. Sedangkan yang ketiga at-tasarruf. Tasarruf. Apa tasarruf itu?
ya, yang bebas untuk mau ngapa-ngapain gitu loh. Ya. Dia yang memiliki, dia pula yang berkehendak untuk mengaturnya, ya. Kemudian mau menurunkan musibah, kan terserah Allah Ta'ala semuanya kan. Namun ingat, semua itu memiliki sebab. Ya. Jadi saya ulangi, ada berapa Bu? Yang pertama, yang kedua, artinya, yang ketiga, apa artinya? Ya, yang bebas berkehendak, ya, yang berkehendak. Nah, di sini Allah mengatakan, "Qul a'udzu birabbin nas." Aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Apa maksudnya? Yang menciptakan manusia, yang memiliki manusia, dan yang bebas untuk mengatur manusia terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diatur sama Allah, terserah Allah Ta'ala. Ya, kita harus tunduk dengan Tuhan kita. Kita harus tunduk dengan Rob kita. Ya, bukan kita tunduk kepada yang diciptakan juga. Mana contoh yang diciptakan? Ya para jin. Ya kemudian ya mereka makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ustadz, kalau tunduk kepada suami boleh tidak? Boleh. Karena itu perintah selama dalam koridor-koridor yang tidak bertentangan dengan syariat. Mana contohnya, suaminya bilang pulang kerja, "Ma, tolong bikinkan kopi," gitu kan. Ya. Ya, panggilan sudah panggilan yang baik, misalkan, "Sayang, tolong bikinkan kopi." Ya, misalnya gawe dewe sana. Wah, bahaya ini. Ya, jangan. Selama yang baik-baik kerjakan. Ya. Tidak apa-apa kita tunduk kepada atau kita menjalankan perintah dari manusia seperti pimpinan kita, seperti suami kita, ataupun orang tua kita, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh Bu. Karena ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Nabi itu mutlak. Sedangkan ketaatan kita kepada manusia itu terikat dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sampai sini paham? Baik. Ya. Yang kedua kata Allah Ta'ala, Malikin Nas. Ayat kedua, yaitu rajanya manusia. Kalau ibu baca Al-Fatihah, bacaan Malik itu ada dua bacaannya. Pertama, maknya panjang. Ya, Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki Yaumanya panjang, itu sudah saya pernah sebutkan di sini. Ya, karena 5 purnama ibu tidak pernah ketemu saya, jadi sudah lupa. Ya. Kalau ma-nya panjang, itu artinya apa? Pemilik. Jadi kalau ibu terjemahkan Maliki Yaumiddin, artinya pemilik hari pembalasan. Bisa dipahami? Dan itu bacaannya benar. Saya ulangi, kalau ma-nya panjang, maka itu artinya apa? Tapi kalau ibu bacanya Maliki Yaumiddin, ma-nya pendek seperti yang ada dalam surat An-Nas ini, pendek kan ma-nya kan? Mim-nya pendek, maka itu artinya raja. Jadi artinya sama-sama benar. Kenapa Allah dikatakan raja pada hari kiamat? Karena dia adalah raja di atas segala raja. Di hari kiamat kan berkumpul semua raja, betul tidak? Fir'aunnya ada, ya enggak? Ya, Korunnya ada, raja-raja dunia ada, Siliwangi, apalagi itu, ya Diponegoro, apalagi, ya Brawijaya, kerajaan-kerajaan itu semua ada nanti sama di hari kiamat. Tapi semua itu akan tunduk kepada satu raja. Siapa itu? Allah Ta'ala. Ya, makanya benar kalau ibu baca dua-duanya, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Sedangkan di sini Allah mengatakan Malikin Nas, mimnya pendek. Ya, maka artinya apa? Raja manusia. Ilahin Nas, sesembahannya manusia. Ya. Nah, ketiga ayat ini, dari ayat pertama sampai ketiga ini ibu-ibu, ini menunjukkan tentang semua sifat Allah. Allah itu sebagai pemilik. Allah menyuruh kita di sini, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah
Aku berlindung kepada Robnya manusia, ya, kepada rajanya manusia, kepada sesembahannya manusia. Baik. Dari apa kita berlindung? Disebutkan di ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas, yaitu dari kejahatan atau bisikan syaitan yang bersembunyi, ya. Jadi kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan syaitan yang Allah bisikkan ke dalam hati kita, yang Allah masukkan ke dalam hati kita, ibu-ibu sekalian. Yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam hati kita, afwan, bukan Allah, tapi yang dibisikkan. Makanya kita kan sering, kadang-kadang hati kita itu merasa gimana ya istilahnya ya, merasa ragu, betul tidak? Ya, itu diantara syaitan. Makanya tatkala seorang manusia dia mulai dibisiki oleh syaitan, maka segeralah dia itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bu, syaitan itu berpengalaman dalam menggoda manusia. Kalau ibu hanya pengalaman ibu 30 tahun, 40 tahun, syaitan itu pengalamannya dari zaman Bani Adam, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Dalam menggoda manusia. Ya. Maka jangan merasa aman dari bisikan-bisikan syaitan. Jangan merasa aman dari yang namanya ya jaring-jaring syaitan yang akan siap menjerumuskan kita. Karena ketika syaitan ingin menjerumuskan kita, itu tidak menggunakan satu hal, tapi menggunakan beribu-ribu cara untuk menjerumuskan manusia terjerumus ke dalam kebinasaan. Ada orang, Bu, saya kasih contoh ya. Ada orang ketika digoda dari harta, dia tidak mempan. Tidak mempan dia. Nggak butuh harta. Ya, mungkin karena dia sudah zuhud sama Allah Ta'ala. Tapi syaitan itu mencari, ya, melakukan penelitian kepada orang ini. Kira ibu-ibu kira syaitan itu tidak meneliti dia. Ya. Dan syaitan pun ada tingkat. Ada yang baru ngaji, ya. Ada juga yang sudah jadi ustadznya. Ada. Jadi kalau ustadz itu didatangi sama ustadz. Tak mungkin ya ibu yang didatangi sama ustadz syaitan, ya. Kalah ibu nanti. Ya. Mereka mempelajari kita. Oh, fulan tidak cocok dari harta. Apa cocoknya? Oh, dia lemah sama wanita. Digodalah dia dari sisi wanita. Ada ibu-ibu misalkan digoda dari sisi harta, tidak cocok kayaknya. Ya, tidak bisa. Digoda dari apa? Oh, tak jadikan orang ini lalai untuk terus memperhatikan HP-nya biar dia sibuk dengan HP-nya. Nah, ini banyak godaan-godaan syaitan itu. Ada orang digoda dari sisi yang haram, itu tidak mempan. Tapi dia disibukkan dengan sesuatu yang mubah. Akhirnya sesuatu yang mubah itu menjadi sesuatu yang dilarang. Karena dalam Islam sesuatu yang mubah itu boleh-boleh saja selama tidak melampaui batas. Fadol, yang mubah-mubah itu silakan. Ibu mau misalkan mau pergi jalan-jalan, mau pergi tamasya, itu hal-hal yang diperbolehkan dalam agama. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan jalan-jalannya, 1 bulan jalan-jalan terus, tidak ada taklimnya, syaitan sudah berhasil menggoda kita. Ya. Ada orang digoda dari sisi ini tidak bisa, cari yang lain. Ya. Oh, digoda dari sisi apa? Dia digoda dari sisi kemarahan, dikit-dikit marah. Ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim menuliskan tulisan yang berjudul apa? Talbis Iblis. Jeratan-jeratan syaitan. Kan ada bukunya Talbis Iblis. Betul tidak? Ada juga kitab yang lain. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, itu Ibnul Jauzi. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang berjudul Ighatsatul Lahfan min Masayyidis Syaiton. Ya, penangkal bagi orang yang membutuhkan pertolongan dari jeratan-jeratan syaitan. Ibu harus punya 2 buku itu. Sama Ighatsatul Lahfan. Enggak tahu kalau terjemahannya itu Ighatsatul Lahfan itu. Tapi kalau talbis terjemahannya nanti jaring atau jeratan-jeratan syaitan biasanya seperti itu. Ya, atau jaring-jaring syaitan. Makanya di sini Allah menyuruh kita berlindung dari segala kebisikan-bisikan, segala kejahatan, bisikan-bisikan syaitan. Karena baik itu tidak ada. Ya, menjadikan seorang itu jauh dari Allah, menjadikan seorang itu lupa kepada Allah, menjadikan seorang itu lalai dari ingat Allah.
Di antara contoh jeratan syaitan, Bu, saya kasih tahu sama Ibu, apa? Suka menunda-nunda. Nunda-nunda itu termasuk jundun min junudil iblis. Termasuk tentara dari tentara-tentaranya iblis. Contoh suka nunda-nunda tobat. Nantilah. Ya, mari pensiun tak tobat. Akhirnya nanti sebelum datang pensiun sudah qaid duluan. Kan banyak yang seperti itu. Dinasehati, ayo sholat nanti. Akhirnya setelah sudah habis waktu, dia mau habis waktu, dia mau sholat, ternyata kematian duluan yang datang kepada dia. Makanya taswif. Hati-hati yang namanya taswif. Suka menunda-nunda. Makanya kata para ulama, ketika ibu-ibu diberikan kemudahan oleh Allah untuk terbecik dalam hatinya, segera untuk ibadah, segera lakukan. Misalkan ada dalam hatinya ini, saya mau sedekah lah. Langsung lakukan. Jangan tunda-tunda. Karena tatkala ibu menunda-nunda, berarti ibu yang Allah berikan dari dalam hati ibu. Ketika ada terbesit dalam hati kita nih, saya mau ikut kajian, lakukan segera. Ya, pergi ke tempat kajian itu kalau memang ada. Jangan, nantilah, enggak usah lah, masih banyak pekerjaan rumah. Saya tentu gitu. Dibisiki, banyak, ya. Enggak usah. Ya. Besok aja kan masih ada minggu depan. Nah, kan gitu kan? Masih ada minggu depan. Akhirnya apa? Ya, ngajinya yang dulu rutin setiap minggu berkurang 2 kali. Ya apa, dua kali sebulan. Akhirnya dibisikkan syaitan lagi, nggak apa-apa sih, yang penting sekali sebulan itu tetap hadir sekali sebulan. Lama-lama nggak hadir. Itu syaitan, Bu. Ya. Sama seperti sholat. Ibu dulu sholat malamnya 12 rakaat rutin. Ya, akhirnya syaitan bisikin. Ya, nggak harus 12 kok. 10 nggak apa-apa, 10. Betul tidak? 10. Akhirnya nanti basikan lagi, nggak apa-apa, ya. Kan sholat yang paling tepat itu, yang paling bagus sholat malam itu di akhir-akhir waktu. Nah, biasa kalau akhir waktu ibu hitung, kayaknya kalau saya akhir waktu cukupnya 6 rakaat. Ya 6 rakaat nggak apa-apa, kata syaitan. Ya, akhirnya lama-lama apa? Bangunnya pas waktu adzan. Ya. Makanya di sini Allah menyuruh kita untuk apa? Min syarril waswasil khannas. Berlindung dari segala bisikan-bisikan syaiton, ya, bisikan-bisikan syaiton yang dia itu akan selalu kembali. Makanya dikatakan khonnas. Khonnas itu artinya yang dia bersembunyi ketika kita meminta kepada Allah. Tapi kalau kita lupa sama Allah, ya, ketika kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabur dia. Tapi ketika manusia lupa sama Allah Ta'ala, ini orang sudah saku nih. Ya. Makanya coba lihat, tidak ada agama yang seindah Islam. Bayangkan, ibu mau masuk keluar kamar mandi saja, mohon maaf ya, mohon saya ibu-ibu, mau keluar masuk kamar mandi saja, ibu diajarkan doa supaya ibu berlindung dari syaitan. Ada nggak agama yang seperti itu? Tidak ada. Khususnya agama samawi itu tidak ada yang seperti itu. Bagaimana sebelum masuk ibu diajarkan apa doanya, di dalam kamar mandi pun ibu diajarkan bagaimana adabnya, supaya apa? Kita ini terhindar dari yang namanya godaan-godaan syaitan. Ya. Mau masuk rumah, ibu disuruh untuk mengucap. Syaitan itu sudah siap nunggu depan rumah itu. Ya, ini ngucapin salam atau dia ngucapin salam atau enggak? Enggak ngucapin salam, kita punya hotel gratis sekarang ini. Tapi kalau dia ngucapin salam, ya sudah, kita cari tempat lain. Gitu deh. Ya. Sebab, kata para ulama, di antara sebab kenapa rumah tangga orang tuh tidak harmonis, adab islaminya tidak pernah dipraktekkan di rumahnya. Kasih tahu ibu-ibu. Ya. Masuk rumah kayak masuk apa? Kayak masuk kandang sapi. Nyelonong aja. Makanya anak-anak itu dari kecil, kenapa disuruh dididik adab? Supaya ketika dia waktu kecil sampai besar itu dia tahu, dia punya Allah tempat berlindung. Gitu loh, Bu. Nah, ini yang kurang dari kita. Ya. Ibu dalam makan saja diajarkan. Berdoa, minta perlindungan supaya setan tidak ikut makan. Dia sifatnya general. Ya, meskipun ayat ini sebenarnya secara khusus, surat ini berkaitan dengan sihir, tapi bisikan-bisikan setan secara umum kita harus berlindung darinya. Dari manapun, apapun.
Ya, makanya perbanyak doa, kita naik kendaraan banyak doa. Pokoknya jangan lepaskan diri kita itu minta perlindungan kepada Allah. Makanya ada satu doa di dalam apa? Di dalam zikir pagi petang itu kita diajarkan oleh Nabi SAW apa? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah. Coba perhatikan ayat yang terakhirnya dari doa tersebut. Wala takilni ila nafsi torfata ain. Dan janganlah engkau menimpakan segala urusanku kepadaku meskipun itu hanya sekejap mata. Artinya kita butuh kepada perlindungan Allah Ta'ala. Paham, Bu? Ngertos gak? Ya. Alhamdulillah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana dibisikkan ke dalam dada-dada manusia, ke dalam dada kita, Bu, ke dalam hati maksudnya. Karena memang hati manusia itu lemah. Kan ada sebuah ungkapan dari para ulama, al-qulubud dha'ifa wasyubhatu khattafa. Ya. Yang namanya hati itu lemah. Sementara syubhat itu menyambar sangat cepat. Seperti petir yang menyambar. Ya. Makanya dada-dada manusia atau hati kita itu harus senantiasa kita pautkan kepada Allah. Ya, harus kita senantiasa ikat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu di antara dua jari jemari Allah. Allah akan membolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah akan menetapkannya sesuai dengan kehendaknya. Mana contoh hati yang ditetapkan sama Allah? Yaitu hati yang senantiasa terpaut dengan Allah Ta'ala. Hati yang senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Hati yang senantiasa dia berserah diri kepada Allah. Hati yang senantiasa dia bertawakal kepada Allah. Tapi kalau hati yang jauh dari Allah, tapi kalau hati yang dia tidak bertawakal sama Allah, dia lupa sama Allah, apa kata Allah? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka mau menyimpang, maka Allah akan simpangkan dengan sejauh-jauhnya. Nah, ini ibu-ibu, ya. Maka harus kita berhati-hati. Karena syaitan itu perhatikan diri-diri kita. Bahkan syaitan itu ada di dalam tubuh kita. Ya, seperti kata Nabi SAW disebutkan di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari nomor hadis 3281. Muslim 2175. Ya. Dari Sofia bintu Huyai. Ya, dari Sofia, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana beliau pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan." Pernah suatu ketika Nabi sedang beritikaf. Fa'ataituhu azuruhu lailan. Lalu aku pun mendatangi beliau pada malam hari. Ya, aku pun mengunjungi beliau pada malam hari. Fahaddatsuhu tsumma qumtu. Aku pun bercakap-cakap dengan beliau. Kemudian aku ingin pulang. Fangqala mama ilyaklibani. Ya, dan ketika aku mulai berdiri, ya, beliau pun berdiri karena mengantarku. Ya. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid. Yang pada waktu itu kami melewati yang pada waktu itu rumah Sofia itu melewati rumahnya Zaid, ya, Usamah bin Zaid. Famarra rajulani minal ansar. Maka dua orang dari kalangan, ya, keduanya lewat. Ya. Keduanya lewat.
Falamma ra'a yan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a, maka tatkala tatkala mereka melihat Nabi sallallahu, mereka pun mempercepat langkahnya. Jadi keduanya itu ketika lihat Nabi jalannya cepat, ya takut lihat Nabi sallallahu. Kita pun demikian, kalau lihat bos kita itu kita cepat jalan-jalannya. Kan gitu Bu ya? Ya. Maka tatkala Nabi melihat mereka, Nabi pun mengatakan kepada mereka, ya, faqala Nabi, ala rislikuma innaha Safiyatu bintu Huyai. Nabi mengatakan kepada mereka, pelan-pelan, sesungguhnya wanita ini adalah Safiyah bintu Huyai, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka keduanya pun berkata kepada, ya, faqala subhanallah ya Rasulullah. Maka mereka pun mengatakan, Maha suci Allah wahai Rasulullah SAW. Ya, qala, maka Nabi pun mengatakan kepada mereka, inna syaiton yajri minal insi majrad dami wa inni khasyitu an yakdhifa fi qulubikum su'an aw qala syai'an. Sesungguhnya syaiton itu berjalan di dalam tubuh manusia itu sesuai dengan aliran darah. Ya, dan aku takut ketika kalian itu memiliki sikap su'udon, akhirnya syaitan akan memanfaatkan itu untuk membisikkan keburukan ke dalam hati-hati kalian. Ya, maka ini perlu untuk kita waspadai ibu-ibu. Jangan sampai syaitan itu dengan mudah membisikkan ke dalam dada-dada kita, dalam hati-hati kita. Bahkan di sini, dari hadis ini kata para ulama, ada satu sikap yang harus senantiasa kita tanamkan dalam diri. Kedepankan husnudon, jangan suka suudon. Karena kalau orang sudah suudon, itu yang dimanfaatkan syaitan untuk membuat kita itu berpikir aneh-aneh. Oh, siapa itu ya? Husnudon saja. Lihat orang husnudon. Ya. Jangan suudon. Quddimal husnudon. Ya. Dahulukan husnudon dulu dalam diri. Jangan suudon, karena suudon itu merupakan salah satu cara syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan juga. Kadang-kadang kita nih kalau lihat orang duluan ya, suudon kita. Sopo arek ya. Apalagi kalau orang yang terbiasa lihat orang pakai cadar itu, wah teroris ini. Itu dia. Ya, maka husnudon, berbaik sangka. Ya, dan meminta perlindungan kepada Allah. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah. Makanya Nabi mengajarkan kita satu doa, Allahumma inni a'udzubika an udilla au udallah. Pernah dengar doa itu? Au ujhala au ajhalu alayya au ujhala alayya. Ya, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan orang dan disesatkan oleh orang. Ya, dan aku berlindung kepadamu dari dijahili dan menjahili orang. Sama Allah Ta'ala. Ya, jangan suudon, tapi hendaklah kita mengedepankan yang namanya husnudon. Taib. Jadi berlindung dari apa-apa yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam dada-dada kita, dari keburukan-keburukan, ya, dari kejelekan-kejelekan. Itu tidak akan bisa kita lepas dari semua itu. Kemudian ayat yang terakhir, kata Allah Ta'ala, minal jinnati wan nas, yaitu dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Ibu-ibu, syaitan itu adalah sebuah sifat yang melekat pada jin karena dia membangkang kepada Allah. Maka dikatakan syaitan. Nah, makanya kalau manusia, kalau dia memiliki sifat seperti syaitan, maka dia dikatakan syaitan dari kalangan manusia. Ya, dia suka durhaka sama Allah, atas perintah Allah. Ya, dia suka mengajak manusia kepada keburukan. Itu kan perbuatan syaitan semua, betul tidak? Maka dia kita katakan memiliki sifat syaitan, tapi dari kalangan manusia. Ya. Tapi jangan sampai ibu-ibu kalau ketemu sama orang nanti bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan. Jangan. Ditabok kita nanti itu. Paling tidak ibu itu menjauhkan diri dari, karena ya namanya manusia itu Bu,
Ya, kalau mereka itu bukan orang-orang baik, pasti mengajak kita kepada keburu. Ya, makanya kata sebuah ungkapan orang Arab itu, teman itu menarik, bisa menarik kita kepada keburukan atau bisa menarik kita kepada kebaikan. Makanya berteman itu harus selektif. Seselektif ibu mencari sesuatu dari urusan duniawi, cari rumah harus selektif, kan biasanya kan selektif cari rumah, ya cari kendaraan, ya kemudian bagi cari baju, ini kainnya gimana, kusut enggak, ya ini katun gimana, katun Jepang enggak, selektif pokoknya, sak detail-detailnya ditanya, ya ujung-ujungnya nawar, boleh diskon enggak gitu kan, ya. Nah teman pun demikian bu. Teman, perkumpulan, itu juga ibu harus selektif. Guru harus selektif. Cari guru itu. Apalagi ini ibu belajar tentang agama itu tidak main-main. Ya. Maka jangan sampai kita itu memiliki kawan, tapi kawan tersebut menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, menjerumuskan kita kepada keburukan. Maka coba perhatikan betapa menyesalnya menyesalnya orang-orang yang mereka itu salah di dalam memilih teman. Saya carikan ayatnya dulu, saya lupa ayatnya. Ya. Nih, dalam surat Al-Furqan, ayat yang ke-28, 27 sampai 28. Kata Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, saya bacakan dari 27 ya. Wa yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi. Ya. Dan tatkala pada hari tersebut, ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit jari-jari mereka. Digigit, Bu. Ibu tahu nggak kalau orang yang sedang setelah melakukan satu perbuatan terus gigit jari ngapain itu? Menyesal. Ya, menyesal. Betul kan? Ya. Kata Allah Ta'ala, wa yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasulus sabila. Kata mereka, duhai, kalau sekiranya dulu aku mengambil jalan seperti jalannya Rasul. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada mereka-mereka orang-orang kafir yang tidak mau mengikuti Rasul. Tapi ini berlaku secara umum kepada kita yang tidak mau mengikuti petunjuknya Nabi, dakwah ini, ya. Mereka akan kiamat. Lalu apa kata Allah di ayat berikutnya? Kata Allah Ta'ala di ayat yang ke-28, Allah mengatakan, wa ya wailata laitani lam dila. Lalu kata Allah Ta'ala, sungguh celaka sekiranya dulu aku tidak menjadikan dia sebagai temanku. Teman ini sebab orang bisa masuk ke dalam api neraka. Lalu disebutkan sifat teman tersebut di ayat berikutnya, laqad adallani anidzikri ba'da idja'ani. Sungguh teman itu yang menjadikan aku lupa dari mengingat Allah Ta'ala. Makanya cari teman tuh Bu yang baik. Ya insya Allah di sini tuh ibu-ibu semuanya baik-baik. Ya ibu jaga pertemanan ibu-ibu. Ya ibu jaga persahabatan ibu-ibu karena Allah, karena duniawi bukan karena nasi bakar ya. Tapi karena Allah Ta'ala ibu jaga. Karena tatkala ibu membangun sebuah pertemanan karena urusan duniawi, ketika urusan duniawi itu hilang pula kecintaan ibu sama teman ibu. Padahal Allah memberikan sebuah kabar gembira kepada mereka-mereka yang di dunia saling mencintai karena Allah. Allah sanjung mereka, Allah puji mereka. Kata Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi ketika Allah mengatakan, ainal mutahabbuna bijalali. Hei kalian manusia, siapa yang di dunia kalian itu saling karenaku, sini. Kumpul sini. Aku di bawah naungan arsy-Ku di hari kiamat. Begitu kata Allah Ta'ala kepada kita.
Ya, makanya dijaga. Kalau punya masalah dikit, nggak usah dibesar-besarkan, selesaikan dengan cara baik-baik. Bukan curhatnya di media sosial, ya, di Facebook, di WA, di Instagram, kabeh semuanya dipakai. Nggak gitu caranya. Ya. Lihat bagaimana Umar, Utsman sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar melewati Utsman, kata Umar, aku menyalami Utsman. Ya. Tapi datang kepada Abu Bakar minta solusi. Utsman tidak menjawabku, aku salam kepada dia. Ya. Apakah Umar itu langsung menggerutu kemudian curhat kemana-mana? Tidak, datang ke Abu Bakar minta solusi. Ayo kita pergi ke Utsman, kita tanya kenapa dia tidak menyalami, kenapa tidak menjawab salammu. Datang ke Utsman. Di cross check, kenapa aku memikirkan sesuatu yang membuat aku itu tidak mendengarkan apa-apa, kata Utsman. Kita ndak cross check dulu, tanya dulu, benar nggak dia begini, benar nggak begini, cari solusi yang baik. Ya jangan hanya gara-gara apa, ya gara-gara mungkin kita karena teman kita mungkin sudah booking ini dulu karena kita ambil, ini terjadi salah paham. Ya apa susahnya kita memiliki sifat legowo itu dalam diri? Bukankah Allah memberikan jaminan bagi orang-orang yang suka memaafkan di dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-134. Ya, posisi sebelah kanan atas. Ya, kata Allah Ta'ala ketika menceritakan tentang surga. Apa kata Allah Ta'ala? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Apa ciri orang bertakwa? Ciri orang yang masuk surga itu. Kata Allah Ta'ala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang berinfak dalam kondisi lapang ataupun susah. Setelah itu apa kata Allah? Ya, wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarah, wal afina anin nas, dan suka memaaf. Gitu jadi orang itu. Jangan hanya gara-gara permasalahan kecil. Ya kita, lo gue sudahlah. Ya. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Berat bahasanya ini. Anggap saja kita tidak pernah berteman. Ya Allah, kasihan. Mana pertemanan yang selama ini kita bangun? Makanya jangan sampai hal-hal yang demikian itu merusak kita. Makanya di sini pentingnya kita itu mencari teman yang baik dan kita berlindung dari teman yang buruk, karena teman yang buruk itu juga salah satu sebab kita dibisiki kepada kita itu bisikan-bisikan syaitan. Ya. Coba ibu lihat ya. Ibu-ibu lihat mereka-mereka yang membangun pertemanannya karena urusan dunia. Sing siji tuku tas, dikompor-kompori. Masa orang kaya ndak bisa beli tas jadinya, ya toh? Padahal tasnya di rumah itu sudah dua lemari. Harganya mulai dari 1 miliar sampai 10 juta ada. Ya, tapi karena salah teman itu. Karena salah teman itu. Makanya demikian. Oleh karenanya ibu-ibu, ya, perhatikan masalah ini. Ya. Perhatikan masalah ini. Jadilah orang-orang yang di dalam memilih siapa yang teman kita bergaul, karena itu akan menjadikan kita itu terbawa dengan mereka. Sedikit atau tidak, pasti kita akan terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Ya, makanya kata seorang ulama, kata seorang penyair dalam sebuah bait syair, tasyabbahu bil kirami fa illam takun mislahum fa inna tasyabbuh. Ya. Bertemanlah sama orang-orang yang baik. Meskipun kita tidak sebaik mereka, tapi dengan kita kumpul bersama mereka, paling tidak kecipratan kebaikan mereka. Ya, mungkin kita tidak sebaik mereka, tapi kita bisa melalui jalan-jalan mereka, itu bisa menjadikan kita mungkin nanti bisa seperti mereka. Baik para ummahat, para akhwat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, ini ringkas ya tentang surat An-Nas ya. Semoga ini bisa menjadikan kita benar-benar memahami tentang kandungan dari. Kalau ingin membaca lebih dalam lagi, ibu-ibu bisa baca di tafsir Ibnu Katsir, juga bisa baca tafsir At-Tabari ataupun tafsir-tafsir yang lainnya. Tapi kalau ibu-ibu tidak bisa membaca, ya sudah, ibu beli bukunya Ustaz Firanda saja. Ya. Wallahu taala alam. Ini dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Silakan kalau ada ingin bertanya, kami persilahkan. Monggo Bu. Saya izin minum dulu ya.
Kalau nggak ada yang nanya juga nggak apa-apa sih. Nggak ada yang bertanya? Kalau nggak ada, saya bertanya. Ya, silakan Bu. Apa? Kalau di terjemahan kan ini ya kalimat perempuan dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada bumbul talinya. Iya, itu banyak terjemahannya Bu. Ya, jadi pengertian memang ada khilaf para ulama tentang menafsirkan masalah itu. Makanya itu berlaku pada terjemahannya. Namun secara umum, ya, secara umum itu juga masuk dalam. Jadi ibu mau terjemahkan itu juga boleh, karena itu ayatnya berkaitan dengan sihir kan. Dan umumnya tukang sihir itu adalah para wanita gitu loh. Ya, bisa dipahami ya. Memang disebutkan oleh para ulama. Namun kalau kita lihat terjemahan secara umum yang ada di Indonesia, terjemahan secara umumnya itu yaitu tadi ya, ilahinnas min syarril waswasil khannas, ya, dari apa namanya keburukan-keburukan yang apa tadi kita terjemahkannya itu? Ya, kalau itu dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir. Ya. Tapi kalau di terjemahan-terjemahan yang ya, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Nah, itu penjelasan para ulama banyak. Ya. Penjelasan para ulama banyak. Kenapa mereka itu menjelaskan tentang dari kejahatan wanita-wanita penyihir? Karena umumnya yang melakukan tukang sihir itu adalah wanita, dan tukang sihir itu kerjanya apa? Ngihir. Kan gitu. Jin itu tidak akan bisa sampai ke orang yang ingin dijatuhkan sihir tersebut kalau orang itu berlindung sama Allah Ta'ala. Makanya dia itu ketika dikirim, jin itu, orang itu berlindung sama Allah, setannya kabur, jinnya kabur, sembunyi dia. Tunggu waktu yang lain untuk ngirim lagi, seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Makanya dikatakan demikian. Ya, karena umumnya di zaman Nabi sampai sekarang, ya, tukang sihir itu paling banyak adalah perempuan. Ya, tukang sihir itu udah paling banyak perempuan. Ya, meskipun sekarang banyak laki-laki juga sudah jadi beralih tukang sihir gitu kan. Jadi profesinya tukang sihir. Bukan tukang sihir sekarang itu namanya. Ya, para tidak normal. Terus orang indigo katanya gitu. Ya. Orang tidak pintar. Indigo. Punya indera keenam katanya. Ya. Saya tuh heran sama orang-orang indigo. Kan bahasanya kalau di plesetan orang bego artinya gitu kan. Ngapain percaya sama orang kayak gitu? Aneh gitu kan. Ibu percaya sama orang kayak gitu, dia sendiri aja tidak tahu tentang nasibnya. Sudah saya baca garis tanganmu. Ya, kalau ada yang seperti itu, ibu balik. Sini saya baca garis tanganmu. Ya, apa? Sebentar lagi saya mau tampar kamu. Dia tidak tahu kan mau tampar kan? Orang-orang seperti ini, orang-orang bahlul. Ngapain kita percaya? Coba saya baca garis tanganmu. Oh, garis tanganmu. Oh, kamu ini akan kaya begini, akan banyak keluar uang, gini-gini segala macam. Ibu balik, sini saya baca garis tanganmu. Ya, kamu ini ya orangnya bahlul, bisa disebut gini macam. Ya, nanti sebentar lagi kamu akan dipukul. Ya, siapa yang pukul saya? Pang gitu kan. Nah, dia aja enggak tahu tentang garis tangannya dia. Kenapa kok percaya kita? Ada sebuah kisah dari Syekh Albani. Ya, kalau tidak salah Syekh Albani, wallahu alam, atau yang di atasnya. Syekh Albani kalau nggak salah yang umumnya itu. Ada orang yang ngaku dia itu bisa mengetahui masa depan, bisa baca yang gaib. Kata dia, saya ingin debat sama Syekh Albani ini. Mana Syekh Albani ini? Iya. Kata Syekh Albani, sebelum saya debat, saya punya satu syarat. Ya, kata orang ini, apa syaratnya? Loh, katanya kamu bisa baca perkara gaib. Syaratku saja kamu tidak tahu katanya. Sudah tidak jadi debat kita. Aneh orang seperti ini. Ya.
Ya, ini termasuk hal-hal yang harus dibasmi dari Ibu Pertiwi kita ini, negara Republik Indonesia ini. Karena masih banyak yang demikian. Ya, saya kemarin lihat postingan, ada keris, ada bambu apa itu? Ya, bambu yang gini itu loh. Ya, ya, dijual anti kemelaratan. Dijual anti kemelaratan, dijual cepat katanya karena saya butuh uang makan. Loh, katanya anti kemelaratan. Tapi dia jual untuk butuh. Aneh nggak? Orang kalau cerdas itu mikir, Bu. Loh, katanya anti kemelaratan, DE saja jual. Sama kayak orang jual jimat penglaris, DE saja nggak jualan. Ya, dagangannya nggak laris-laris tuh. Ya, maka jangan mau dibodoh-bodoh. Islam itu adalah agama yang mengajar kepada kita itu benar-benar menggunakan fitrah gitu loh. Agama Islam tuh gitu. Ya, fitrah kita digunakan. Jangan kita mau diakal-akalin. Ada hal-hal yang memang kita tidak bisa menggunakan akal, tapi itu menggunakan keimanan. Contoh, menggambarkan bagaimana Allah Ta'ala. Siapa yang bisa menggambarkan Allah Ta'ala? Iman kita percaya. Malaikat. Bayangkan Allah Nabi ceritakan malaikat 60.000 sayap. Ketika dibentangkan sayapnya menutupi ufuk timur dan barat. Ibu bayangkan gimana besarnya malaikat itu. Tidak bisa karena ibu tidak pernah lihat. Ya. Nah ini makanya Islam itu adalah agama yang benar-benar mengarahkan manusia itu pada fitrahnya. Ya. Ya. Dan ibu harus bersyukur. Ibu kenal dakwah salaf, ibu kenal dakwah sunnah. Ibu diajarkan bagaimana fitrah ibu. Bayangkan sebelum ibu kenal dakwah salaf. Coba kalau sakit sekarang ini, ya, segala macam obat dipakai. Padahal obat dari medis sudah ada, tapi ini nggak cocok, kayaknya harus bertapa di gua, di lumpur Lapindo modelnya ini. Ya. Ibu coba lihat ke kita ketika Lapindo kemarin, waktu sembuh. Apa yang mereka lakukan? Nyembeli kepalanya taruh di apa hajatnya itu lubang lumpur Lapindo sama kepala kambing. Asan ibu bikin nasi. Iya. Kan aneh orang seperti ini. Nah itu. Jadi kita kembali ke ibu pertanyaan tadi. Umumnya manusia itu memang yang jadi tukang sihir itu adalah para wanita. Ya, dan ibu tidak usah percaya. Ya, tukang sihir apalah segala mau dibilang apa, tidak usah percaya. Makanya sekarang Indonesia ini termasuk negara yang dari sisi akidah sekarang ini sudah bobrok. Kenapa? Dan butuh diperbaiki. Tontonannya itu apa? Ya, masalah apa? Masalah tentang diundang paranormal segala macam. Dan yang lebih parah menceritakan aibnya di hadapan orang dengan bangganya. Ya Allah tutup aib kita di malam hari. Ketika kita bermaksiat di malam hari Allah tutup di pagi hari. Ketika bermaksiat di pagi hari Allah tutup di malam hari. Kenapa kita membuka aib dengan bangga? Ini orang tidak punya malu. Makanya kata Nabi SAW, idalam tastahi fasnama syi'ta. Kalau tidak punya malu, wes lah sekarapmu, gitu kan? Ya, makanya Islam itu agama yang mengajarkan kepada kita itu harus memiliki rasa malu. Kita perlu cerita. Jangankan itu keburukan aib kita, mimpi buruk saja tidak boleh dicerita. Betul ibu-ibu ya? Ya. Ada lagi? Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi bu? Karena takutnya akan ada hasad nanti. Dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang gak senang sama kita mendoakan keburukan kepada kita. Kapok kon gitu kan. Gitu ya. Silakan Pak. Nanti kan kalau kita terkena sihir, alhamdulillah Rasulullah waktu itu ya yang nemani malaikat. Jadi ketahuan bulu-bulunya di mana. Kalau kita bagaimana? Tapi kan tempatnya disembunyikan dengan sama penyihirnya. Cari orang yang menyihir kita. Siapa yang orang yang pasti ada orang yang hasad sama kita. Jadi kan tukang sihir itu tidak mungkin melakukan tukang sihir kalau nggak ada pesanan, Pak. Ada orderan kan? Semua pakai orderan, betul tidak? Ya, tolong sihir dia. Nah, kalau kita tahu siapa yang menyihir kita, misalkan dia orang ini pergi ke tukang dukun untuk menyihir kita, tanya dia. Karena biasanya yang pegang dia buhulnya. Buhul itu tidak dipegang sama tukang sihirnya. Buhul itu satu, kalau nggak dipegang sama yang disihir, yang memegang itu orang yang apa namanya? Yang hasad itu. Ya. Karena kalau dipegang sama sihirnya, sama tukang sihir, jadi jinnya enggak ke kita, jinnya ke dia. Karena jin itu akan mengikuti kemana buhulnya. Nah ini, saya pernah
waktu tahun berapa itu, ada orang di kelas setiap jam 12 itu selalu kejang-kejang dia. Ngapain orang ini kejang-kejang setiap jam 12? Akhirnya kita inisiatif, kita periksa dompetnya. Tak buka. Oh, ini masalahnya. Katanya dia, ini apa? Oh, saya dikasih ini untuk melindungi diri dari jin. Lah ini ngikutin jin ini. Ya, ini bawa jin kemana-mana ini, tak bilang gitu. Dia yang disihir, dia yang bawa buhulnya, Pak. Dan juga buhul itu disimpan di tempat tinggal kita. Atau di tempat tinggal orang yang orang yang menyihir, yang hasad sama kita. Jadi kita tanya dia, ya. Dan juga bisa minta tolong kepada Allah dengan istikharah. Minta sama Allah, ya Allah, saya dikena sihir. Di mana sih buhulnya ini? Nanti Allah beri kita. Ya. Umumnya seperti itu. Ya. Tapi kalau memang kita tidak bisa menemukan buhulnya, maka kita disuruh untuk mengamalkan zikir pagi petang, membaca Quran. Ya ruqyah mandiri lah. Atau kalau bisa, kalau kita melihat keluarga kita ada yang terkena sihir, kita ajak dia untuk ruqyah. Ya, dan ingat, ruqyah itu tidak akan berhasil kalau ibu tidak menjauhkan maksiat. Sekuat meruqyah dari ibu, tapi di satu sisi ibu masih maksiat sama Allah Ta'ala, maka tidak akan berhasil. Mana contohnya? Ya, masih belum ada hubungan baik sama suami. Makanya sebelum prosesi ruqyah, ibu pernah lihat orang ruqyah itu, Kriasari. Sebelum proses ruqyah, dia ada tahap penyesalan pertama, disuruh menyesali, disuruh memaafkan. Kalau punya salah sama orang, ya nanti minta maaf. Kalau punya salah sama kita, kita suruh memaafkan. Meskipun kita tidak bilang sama dia, maafkan. Karena itu baru akan sukses. Ya, bisa dipahami, Bu? Saya bukan praktisi ruqyah, tapi pernah baca gitu. Saya tidak ruqyah orang. Ya, takut pindah jinnya ke saya gitu. Ya. Jadi ada tahap penyesalannya. Jadi ibu disuruh nyesal, disuruh nangis, ingat dosa apa. Kalau ibu punya salah sama orang tua, itu ingat, itu disuruh ibu menyesali seperti itu. Karena dia akan bisa sukses ruqyah itu kalau tidak menjauhkan diri dari maksiat. Ini tahap yang harus benar-benar kita pahami, ibu. Makanya ada orang ruqyah itu 30 tahun, 80 tahun, umur 80 tahun. Ya. Biasanya itu tahap-tahap yang ya dia memiliki jiwa yang rentan memang untuk apa? Ya dia bisa menyesal dengan. Ya. Oleh karenanya perlu diperhatikan masalah seperti ini. Ya. Allah Ta'ala alam. Ada lagi ibu-ibu? Satu lagi? Tidak ada? Kita tutup ya. Cukup ya? Taib. Saya rasa ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini ibu-ibu. Ya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada yang tidak berkenan dari penyampaian kami. Ya, kami mohon maaf. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.